Pak. Auto di sini, Pak. Doorstop lagi di sini, Bang. Aduh. Apa yang diceritanya? Agenda kesini Pak, datang sini Pak. Ya, kami dari tim Prabowo Gibran diundang oleh Pak Prabowo makan malam di rumah ini. Ya sebenarnya tanpa diundang pun kami juga harus datang untuk lapor sebagai kuasa hukum tentunya biasa ya. Tapi begitulah baiknya Pak Prabowo, belum kita lapor malah kita diundang untuk makan malam. Jadi luar biasa beliau ini memang sebagai presiden kita. Jadi dalam pertemuan ini tentunya selama ini kan kami sudah menerima kuasa dari beliau dan selama perjalanan setelah taken kuasa terus terang aja kita belum pernah ketemu setelah itu ya, sebelumnya kita ketemu tapi setelah dalam perjalanan karena sibuknya perkara-perkara yang begitu padat ya, pagi ya kita kerja terus berhari-hari. Nah sekarang ini buahnya kita terima ya, puji Tuhan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Pak Prabowo sebagai presiden. Permohonan daripada 01, 02 dinyatakan ditolak, ya 03 ya, dan terhitung daripada tanggal 22 kemarin sudah resmilah Pak Prabowo sah menjadi Presiden Republik Indonesia dan Pak Gibran juga sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan rencana kalau saya dengar kabar dari KPU ternyata besok itu akan ditetapkan ya beliau sebagai presiden dan wakil presiden ya, walaupun sebenarnya penetapan KPU sudah ada pada tanggal 20 kemarin, tapi karena gugat permohonan ini kan mungkin ada lagi penetapan secara administratif lah gitu. Jadi itulah yang kita sampaikan. Kami atas nama tim Prabowo Gibran mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, kepada TNI dan Polri, kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih Prabowo Gibran maupun yang tidak memilih, karena Pak Prabowo Gibran bukan saja menjadi presiden dan Ketua Hasibuan, bukan presiden dari tim kami, tapi presiden dan wakil presiden dari rakyat Indonesia. Saya tahu dalam masa kontestasi banyak sekali tentunya atau ada gesekan-gesekan di antara masyarakat, bahkan dia di kalangan ini. Tapi itu adalah biasa dalam rangka menegakkan suatu demokrasi. Oleh karena itu, saya berharap semua itu kita lupakan, tapi kita menyatukan semua energi kita, ya hati kita curahkan untuk berjalan bersama-sama. Karena kalau kita tidak mendukung presiden kita, maka nanti akan kehidupan kita juga yang terganggu. Demokrasi sudah dijalankan, terbukti daripada adanya pemilu. Bahkan setelah pemilu pun demokrasi sudah dijalankan, terbukti ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Berjalan dengan baik, terbuka untuk umum, semua orang melihatnya. Jadi saya kira kita tidak lagi berbicara tentang apakah demokrasi atau tidak. Sudah demokrasi di Republik kita sudah berjalan dengan baik. Jadi itulah harapan kami kepada teman-teman wartawan juga dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih karena saya terus terang aja bangga banget nih dengan wartawan. Selama sidang itu luar biasa Pak, wartawan datang mulai pagi hari. Dan tanpa teman-teman wartawan saya kira ini kan semua masyarakat juga nggak bisa menonton adanya persidangan-persidangan tersebut. Terima kasih semuanya. Berapa advokat total? Total kita advokat yang bergabung semuanya, baik daripada ada juga Pak Yusril dan sebagainya, itu ada 42 ya. 42 ya. Oke. Begitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Balik, shot sini Pak. Balik. Jal, balik di sini Pak. Jal, Pak, balik. Jal, Paulus. Mari Paulus. Pak, balik sini Pak. Pak Yusril nih.
Yusril, Apa Yusril? boleh mengapa? Pak, sedikit Pak. Agak tengah Pak, agak tengah Pak. Oke, udah tengah nih. Izin kamera Pak. Kedatangan hari ini untuk menyerahkan hasil kemenangan MK kemarin, Pak. Ya, hari ini Pak Prabowo mengundang seluruh anggota tim pembela beliau di Mahkamah Konstitusi untuk bersilaturahim, dan kami mengapresiasi undangan beliau karena menunjukkan bahwa beliau seorang yang arif dan bijaksana dan menghargai seluruh tim yang sudah bekerja di lapangan, melakukan pembelaan di Mahkamah Konstitusi sampai akhirnya selesai. Dan kita mengetahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak permohonan seluruhnya dari kedua pemohon, baik Pak Ganjar Mahfud maupun Pak Anies, Pak Muhaimin. Dan malam ini kami silaturahim dan juga akan menyerahkan dua putusan itu kepada beliau, putusan aslinya untuk disimpan dan didokumentasikan. Ini sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita agar generasi yang akan datang nanti dapat membaca putusan itu dalam bentuk aslinya, yang mudah-mudahan disimpan oleh Pak Prabowo. Mungkin juga satu hari beliau akan serahkan ke Arsip Nasional sebagai bagian dari sejarah bangsa kita. Ada pembahasan khusus soal dissenting opinion kemarin, Pak, dengan Pak Prabowo nanti di dalam rencananya? Saya tidak tahu karena belum bicara dengan beliau, tapi saya kira masalah itu sudah dijelaskan ke publik ya. Kalau Pak Prabowo, saya yakin beliau paham tentang masalah itu, bahwa dissenting opinion itu biasa dalam putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, baik dalam pilkada maupun dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi itu ya putusan ya. Jadi meskipun ada dissenting, tapi yang dissenting itu pun dianggap juga menyetujui putusan yang diambil oleh hakim yang lain secara mayoritas, dan mereka turut menandatanganinya. Tetapi karena mereka dissenting, maka mereka diberikan hak untuk menuangkan di mana letak perbedaan pendapatnya dan apa putusan yang menurut mereka harus seperti ini. Jadi ketika hakim yang dissenting itu sebenarnya sama-sama mengatakan bahwa semestinya dikabulkan sebagian, tidak dikabulkan seluruhnya, yaitu ada terbukti menurut mereka adanya beberapa pelanggaran termasuk penyalahgunaan sembako dan kemudian penyalahgunaan pejabat kepala daerah yang ada di berbagai daerah di seluruh tanah air. Dan karena itu menurut mereka putusannya adalah mengabulkan sebagian, yaitu diadakan pilpres ulang di beberapa provinsi. Ya, tapi itu sebagai catatan saja dan tidak ada pengaruhnya terhadap putusan, oleh karena mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Jadi itu semacam satu catatan sejarah. Catatan juga bagi para akademisi untuk mempelajari kenapa ada dissenting opinion seperti ini dan apa alasan-alasan mereka. Dan dissenting itu pun bisa dikritisi juga oleh para akademisi, di mana kekuatan dan di mana ada kelemahannya juga, seperti itu. Terkait agenda ini, apakah dihadiri oleh fraksi-fraksi non pendukung Prabowo Gibran? Di mana itu? Akan dihadiri sama fraksi-fraksi non pendukung partai? Malam ini? Malam ini. Malam ini enggak. Malam ini pertemuan ini khusus dengan para advokat ya, yang telah melakukan pembelaan terhadap Pak Prabowo Subianto. Barangkali juga ada sebagian TKN yang khusus menangani persoalan-persoalan hukum. Jadi saya cuma diberitahu bahwa sekitar 45 orang advokat yang terlibat dalam menangani kasus ini, dan bukan advokat juga tapi terlibat menangani, kayak seperti anak saya ini Kenia, dia ikut membantu tim tapi tidak sebagai advokat, tapi juga bisa hadir dalam pertemuan malam ini. Pak, habis pertemuan ini bakal ada pertemuan dengan ketum-ketum koalisi, nggak Pak, bahas kabinet Pak? Kalau koalisi saya nggak tahu. Kalau koalisi barangkali Pak Dasko lebih paham ya. Kalau saya memang sementara ini hanya menangani masalah hukum saja, dan itu tugas yang dibebankan kepada saya pribadi, mengetuai tim pembela Pak Prabowo Gibran ini, dan tugas itu sudah saya laksanakan dan sudah selesai. Dan
karena itu saatnya kami malam ini melapor kepada beliau bahwa tugas sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prof, tadi ada petinggi Nasdem yang juga hadir ke sini, apa Prof sebagai ketum PBB tahu ada itu? Saya sebagai ketua tim pembela, ya, sebagai ketua tim pembela di Mahkamah Konstitusi, saya hadir malam ini. Begitu juga wakil-wakil ketua tim pembela, yaitu Pak Oto Hasibuan, Pak Harib Ahmed, dan Pak Maulana Bungaran. Semuanya akan hadir, juga advokat-advokat yang lain yang bersama-sama menangani perkara ini. Insya Allah mereka akan hadir dalam pertemuan malam ini. Hanya itu yang saya tahu, tapi tidak ada agenda pembahasan yang lain. Hanya silaturahim saja, dan mungkin Pak Prabowo ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja sampai dari awal sampai akhir persidangan Mahkamah Konstitusi kali ini. Untuk ada berapa Pak rencana Pak yang hadir? Sekitar 45 orang. Oke semua ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Nyanyi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Holong. Hah? Oh, bahasa Belanda apa Jerman. Iya nyanyi lama banget. Ya. Apa? Apa? Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Kata. Nah, itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu, karena dia udah klien saya dari tahun, udah 20 tahun dia klien saya. Ya, dia udah tahu aspri gue banyak. Dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya, begitu kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang karena semua ruko gue saya kasih sama istri, gue bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman. Bukan seperti bujang lapuk, bukan. Ya, bukan seperti bujang lapuk itu loh, bujang lapuk. Bujang lapuk ada nilai itu. Udah? Bang Otman, terkait ini kan PDIP mengajukan gugatan di PT UN. Ah, kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Cemen. Ya. Kenapa? Kalau PT UN itu kan sebenarnya cukup satu. PT UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban namanya eksepsi absolut. Menyatakan PT UN tidak berwenang, itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dalam hukum acara namanya eksepsi absolut. PT UN tidak berwenang mengadili keabsahan pemilu dan hasil pilpres. Itu udah pasti itu. Itu namanya kewenangan absolut. Ya. Jadi sudah nggak ada masalah. Ya, makasih. Ayo, Bos. Nah, ini dia nih. Nah, dia tadi nyanyi lagu Batak. Sama lagu cinta. Lagu cinta ya. Kamera ya. Ya, jadi teman-teman wartawan semua, barusan kami ada Pak Hotman, ada Pak Bostam, ada Pak Niko, dan semua tim lah semua. Dengan ada Pak Hinca lagi di sini, Bu Dame, sudah barusan selesai. Ada Maulana juga ya. Baru selesai, ada Fahri ya. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada dinner ya, ada Pak Hotman ya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Sudah menang, dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Kita serahkan kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Prabowo. Dan pesan-pesan beliau kepada kami, pertama ya ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya. Beliau berterima kasih pada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap, ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan harus dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba, mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan, jangan Anda ada yang bermimpi
Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya, terus terang aja kami sangat terharu, bangga ya, bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Ya, jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikanlah. Karena beliau sendiri udah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi katanya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober, dan mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan. Ini dolarnya berat banget sih. Aduh. Kalau respon dari Mas Gibran tadi bagaimana, Bang? Ya, Dolarnya berat banget sih. Mas Gibran hanya mengamini saja tadi. Kan dolar gue terbocor. Ya, mengamini saja. Ya, saya cukup ya. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Pulang dengan honor. Honor ini. Dolar. Jangan dorong, buka jalan. Mas, jadinya masuk partai mana, Mas? Sono dia, sono. Mas Gibran. Pan udah terbuka nih. Hah? Kunci di mana? Oh, kagak dapet gua. Mas, Tidak ada lagi putusan yang bisa membatalkan. tapi ini ada putusan. Apapun yang terjadi sebelum ini kan Mas Gibran. Jam 3 pemerintah Mas, jam 3 pemerintah Prabowo yang Mas ganti Mas. Mas Gibran, jam 3 Mas kemana Mas sama Pak Prabowo Mas? Gue nggak dapet gua. Bapak Prabowo, Bang clearin Bang. Bapak, boleh clear dulu. Jal. Lita. Udah pas Prabowo gua. Lita. Pak Prabowo. Lita. Dok. Ardo. Lita. Ardo. Lita. Ibu, jangan di depan kamera. Iya, Pak. Santai aja. Makasih. Lita. Dapat. Bang Hinca. Tapi cuma dikit paling. Bapak yang penting udah ada mukanya kan. Mohon izin. Bapak mau keluar mau izin. Mohon izin. Ayo persiapan yuk. Mohon izin Bapak. Nah. Kayak kemarin. Nunduk. Nunduk.
Di standby HP ya kalau dia kabur ya, Di. Mobil. Kalau itu, kalau HP nggak sempat Kamera gue gede. Sulit banget. Mas Dedi, ini bisa naikin aja. Biar ikut kantor langsung. Ya, udah. Mobil deh kayaknya. Ini teleponnya gue matiin aja kali ya? Iya. Pan. Iya, Prabowo katanya mau keluar cuma naik mobil nih kayaknya. Lanjut ini dulu aja. Ini dulu aja. Pak, agak ke belakangan, takut nasi ngantuk dulu. Maaf ya. Kan nunggu siapa lagi? Naik mobil. Gila, mobil orang bisa ditabrak tadi loh. Kacau banget. Iya. Ya, ini kedudukan. Ini, Bang. Halo, kenapa? Sebentar ya. Ini aku lagi kerja, bentar ya. Gaduh. Mas. Oh iya. Munduran aja, Ya, Pak. besok pagi. Agak mundur. Makasih ya, Bu. Mundur aja daripada kita media. Masih ajudan. Tapi Mas Ajudan. Mas Ajudan, maaf Mas Ajudan. Bentar. Sahabat Resto katanya. Siapa? Apa sih pembicaraannya di dalam, Bang? Siapa itu? Ahmad Ali. Oh, Pak Ahmad Ali. Ya, tadi ada kesini untuk membicarakan beberapa hal. Ya nanti lihat aja sehari 2 hari ya. Oke. Apa tuh Bang? Ya, ada lah sehari 2 hari nanti. Akan berkoalisi. Sehari 2 hari. Ya nanti teman-teman media akan ya. Tadi pembicaraannya di dalam cukup konfidensial dong berarti. Ya makanya nanti tunggu sehari 2 hari ya. Oke. Tadi Ya, ada makasih. kesepakatan yang dibuat oleh Bang Ali sebagai waktu Nasdem dengan Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada ya. Ada pembicaraan aja. Pokoknya nanti sehari 2 hari. Kabarnya menggembirakan atau enggak nih 1-2 Oh hari? pasti gembira lah. Ini sebenarnya ketemunya dadakan atau udah dijanjikan sama Bang Dasko sendiri Bang dengan Bang Ali? Dadakan. Ya, oke. Tapi memang kapasitasnya sebagai waketum Nasdem ya Bang Ali datang ya? Pokoknya begitu deh. Ya. Oke. Ya. Oke Bang. Oke. Untuk besok ya Bang, akan ada pertemuan besar gitu Bang antara Pak Prabowo mungkin dengan Amin dalam 1-2 hari ini Bang. Ya dalam 1-2 hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa melihat. Ya tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. artinya dari PKB dan Nasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Iya nanti kita lihat
dalam pernyataan hari itu karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai. Demikian. Oke, siap. Makasih, Bang. Masih. Standby live. Mau keluar dulu nggak apa-apa? Halo, nunduk yang depan yuk. Gimana nih? Ayo yang depan. Bang, kita nggak maju bang, tapi jangan ngalangin. Di standby live kalau gua bilang. Aku udah siap. Gimana? Teman-teman. Bang Taufik gimana? Baik ya, jadi tadi saya kumpulkan tim hukum Prabowo Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU. Dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu, ya. Jadi saya kira demikian tadi saya kumpulkan semua tim hukum. Saya ucapkan terima kasih. Tadi Mas Gibran ada, tokoh-tokoh hukum kita ada semuanya. Dan besok kita ke KPU jam 10. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat ya. Makasih ya, Bapak. Iya bang, bentar bang. Bisa keluar nih. Bisa nggak? Ya Allah. Sorry, Pik. Maaf abang-abang. Gue takut nggak masuk. Iya, aman loh. Kedengeran ya. Apa buat?